Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 4 dengan judul perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah sabda Tuhan. Ini kelanjutan dari peristiwa penciptaan setelah manusia dan Hawa kawin. Lalu perempuan itu, yaitu Hawa, mengandung dan melahirkan Kain, anak pertama dari Adam dan Hawa. Kain lahir, lalu lahir pula Habel, adiknya Kain, Habel. Habel menjadi gembala kambing dan domba, sementara Kain menjadi petani. Lalu keduanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mempersembahkan ya sebagai ucapan terima kasih. Demikian juga kita ya, setelah kita diberkati Tuhan, kita harus mempersembahkan sesuatu yang layak, yang menyenangkan Tuhan. Habel mempersembahkan korban lemak-lemaknya, kambing domba, lalu persembahannya diterima. Tetapi Kain, persembahannya tidak diterima ya, bahkan asapnya ini membuat kayak kita sekarang ini ya, pembakaran hutan dan asap, sehingga asapnya kemana-mana mengganggu manusia. Demikian juga ini Kain, asap persembahannya tidak diterima Tuhan, nggak tahu kenapa ya. Menurut cerita, persembahannya bukan yang terbaik. Terbaik itu bukan berarti harus mahal, paling mahal ya. Pokoknya yang layak ya, yang terbaik ya, yang kita ada ya, bukan diada-adakan ya. Jangan direwangi ngutang ya.
Kalau ingin nyumbang itu jangan direwangi ngutang. Kalau tidak punya duit ya jangan nyumbang. Tetapi kalau punya sesuatu, berikanlah yang terbaik, apalagi bagi Tuhan ya. Tidak diterima ininya, persembahannya ya. Ada yang salah ini dengan Kain. Lalu cemburu ya, iri, marah ya, keki, marah sama Tuhan ya. Lalu ditegur oleh Tuhan, kenapa mukamu panas dan muram? Bukankah kamu akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi orang berbuat baik itu mukanya akan berseri-seri ya. Beda dengan orang yang berbuat jahat ya, mukanya selalu penuh dengan kemarahan ya, kebencian, dendam. Jadi kalau kita disalahi atau dirugikan orang, jangan terus kita menyimpan dendam ya. Segera dimaafkan ya, atau segera diselesaikan supaya tidak menyimpan dendam ya. Kita harus memaafkan, kalau tidak nanti muka kita tidak berseri-seri. Lihat itu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa, menguasai emosi, menguasai rasa iri. Ya, kadang-kadang di dunia ini kita merasa tidak diperlakukan adil. Ya harus diterima ya. Gitu mungkin bagian dari jalan salib kita, bagian dari salib yang harus kita pikul. Jangan marah ya. Sebab kalau marah itu tetap nggak ada dapat apa-apa ya, malah yang ada jadi hancur. Harus menguasai. Engkau harus berkuasa atas dosa ya. Jadi kita jangan dikuasai dosa ya. Jangan dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi hawa nafsu kita kuasai ya. Kita yang mengontrol hawa nafsu. Lalu Kain membunuh Habel, adiknya itu. Lalu tidak mengakui lagi. Apakah yang kau lakukan terhadap adikmu itu? Di manakah adikmu itu? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah ya. Ini. Jadi setiap orang yang mati, nyawanya itu pasti kembali kepada Tuhan ya, ngelapor pada Tuhan. Lalu Kain dikutuknya. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan sepenuhnya, tidak hasil sepenuhnya padamu. Lihat ini, hukumanku, Kain komplain, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Padahal kita sering dengar Tuhan tidak memberi cobaan kepada manusia melebihi kekuatan. Ini juga seperti Kain ini, merasa hukuman Tuhan itu sangat berat. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Tetapi Tuhan berkata, tidak, sekali-kali tidak. Tidak akan ada yang membunuh engkau. Jadi ini Kain takut nanti ketemu siapa, lalu dia akan dibunuh. Tuhan berfirman, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Jadi setelah waktu itu sebetulnya sudah ada manusia lagi ya, yang diciptakan Tuhan ya. Jadi ceritanya bukan hanya Adam, Hawa, lalu anaknya Kain dan Habel. Lalu kalau Habelnya mati, belum ada siapa-siapa lagi ya. Kain ini nanti kawin sama siapa kan? Jadi proses penciptaan Tuhan itu jangan langsung cuman Adam dan Hawa. Dari dua itu lalu tumbuh keturunan yang lain. Tuhan tidak menceritakan bahwa mungkin Tuhan menciptakan manusia yang lain di sebelah di sebelah barat sana. Sebab Kain menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Jadi sebelah barat mungkin sudah ada juga yang diciptakan Tuhan ya. Kan Tuhan menciptakan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan kan. Ya Tuhan juga menciptakan manusia. Mungkin juga tidak cuma satu ya. Mungkin di daerah lain juga diciptakan oleh Tuhan ya. Tetapi di angkasa ini apakah ada manusia? Sepertinya tidak ada ya. Jadi Tuhan hanya menciptakan manusia di bumi. Tidak ada di planet Pluto, tidak ada di galaksi yang lain ya. Hanya ada di galaksi Bima Sakti ya, galaksi kita.
tidak ada ya, tetapi orang-orang para ilmuwan selalu menerka-nerka, wah mungkinkah ada kehidupan lain di luar angkasa sana. Kalau dibilang mungkin ya mungkin aja ya, kita nggak tahu. Tapi ya, satu hal yang pasti, Tuhan datang ke bumi, berarti ya adanya hanya di bumi. Itu saja ya, nggak usah kita terlalu mikirkan alien ya, makhluk asing. Kita fokus aja di bumi. Akhirnya Kain menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Kejadian. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.